359 gardu listrik yang terdampak badai siklon tropis Seroja di Nusa Tenggara Timur. Sebanyak 47.144 rumah tangga kini bisa mengakses listrik. Badai siklon tropis Seroja menyebabkan 2.140 gardu yang tersebar di Kupang, Flores bagian barat, Flores bagian timur, dan Sumba Padam. Kondisi wilayah yang porak-poranda akibat terjangan badai menyebabkan kerusakan parah pada infrastruktur kelistrikan, sehingga menyebabkan proses pemulihan jaringan listrik membutuhkan waktu yang cukup lama. Menurut data PLN, dari 2.410 gardu distribusi listrik yang terdampak badai saat ini, menyisakan 2.051 gardu lainnya yang masih padam. Sementara untuk daerah yang masih dilanda banjir, demi keselamatan warga, PLN belum dapat menyalakan aliran listrik agar tidak ada warga yang tersengat listrik. Otoritas Jasa Keuangan terus memproses ketentuan mengenai bank digital yang rencananya akan dirilis pada akhir semester pertama tahun ini. OJK memastikan akan terus berupaya agar ketentuan mengenai bank digital sesuai dengan rencana. Deputi Komisioner Pengawas Perbankan 1 OJK Teguh Sumpangkat mengungkapkan, ketentuan bank digital saat ini masih dalam proses penyusunan. Ketentuan tersebut juga merupakan bagian dari aturan RPOJK terkait bank umum. Dari sisi aktivitas penggunaan teknologi informasi, OJK telah mengatur melalui POJK nomor 13 tahun 2020. Regulasi yang ditetapkan pada 24 Maret 2020 tersebut merupakan perubahan atas peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 38 tahun 2016 tentang penerapan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi oleh bank umum. OJK telah merilis poin-poin yang akan masuk dalam ketentuan mengenai bank digital, di antaranya modal awal 10 triliun rupiah berlaku bagi perusahaan yang baru berdiri sebagai bank digital. Selanjutnya, modal awal 3 triliun rupiah untuk bank konvensional yang dikonversi menjadi bank digital. Sementara bagi bank yang menjadi bagian kelompok usaha bank dan ingin menjadi bank digital, harus memiliki modal awal sebesar 1 triliun rupiah. Selain itu, bank digital juga harus memiliki minimal 1 kantor pusat di Indonesia dan seluruh layanannya dilakukan secara digital. Digitalisasi sudah jadi keniscayaan bagi perbankan saat ini untuk bisa melayani kebutuhan nasabah yang membutuhkan kecepatan dan kemudahan bertransaksi. Alasan inilah yang mendorong bank-bank berlomba-lomba melakukan konversi menjadi bank digital atau memiliki layanan digital. Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang pengelolaan royalti hak cipta lagu dan atau musik. Aturan tersebut diteken pada 30 Maret 2021. Dengan ditekennya PP tersebut, maka sejumlah layanan publik yang memutarkan lagu atau musik harus membayarkan royalti. Adapun layanan publik yang dikategorikan bersifat komersial, yakni seminar dan konferensi nasional, restoran, kafe, pub, bistro, diskotik, konser musik, transportasi umum, bioskop, hingga perhotelan. Pengelolaan royalti dilakukan oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional atau LMKN untuk menghimpun dana kewajiban pembayaran royalti dan mewajibkan masyarakat membayar jika menggunakan lagu untuk kepentingan komersil. PP tersebut juga mengatur pembentukan pusat data lagu atau musik. Para pemilik lagu bisa mendaftarkan pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait, hak cipta, dan hak-hak terkait. Pusat data ini lantas dikelola oleh Dirjen Kekayaan Intelektual. Dana yang dihimpun LMKN mengacu pada sistem informasi lagu dan musik yang digunakan sebagai acuan distribusi royalti lagu dan musik. Royalti tersebut kemudian diserahkan kepada Lembaga Manajemen Kolektif atau LMK yang diberi kuasa oleh pencipta, pemegang hak cipta, dan atau pemilik hak terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti. Industri musik tanah air tengah bersorak-sorai merespon Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang pengelolaan royalti hak cipta lagu dan atau musik. Tentunya ini dalam kabar adalah kabar menggembirakan dan sebuah terobosan bagi pelaku industri musik tanah air. Bagaimana tidak, regulasi tersebut mengatur sistem
pengelolaan royalti hak cipta lagu atau musik yang wajib dibayarkan penyelenggara kegiatan komersial kepada pencipta dari lagu yang diputar dari kegiatan penyelenggara. Namun apakah pihak ini, kemudian keputusan ini disambut baik semua pihak? Malam ini tentunya di Indonesia Economic Club akan membahas pengelolaan hak cipta lagu dan atau musik bersama saya, Aprevita, dan Prof. Renat Kasali. Selamat malam, Prof. Malam, Vita. Iya, ini menarik lagi dan sempat menjadi trending. Rame lagi. Kaitannya dengan bagaimana sih sebenarnya positioning yang benar, begitu. Nah, kita langsung saja siapa yang sudah hadir di studio ya, Prof? Ya, kita sapa dulu. Baik, hadir di studio Ketua Asosiasi Pengusaha Hiburan Jakarta, Mbak Hana Suryani. Ya. Selamat malam Mbak Hana, terima kasih kehadirannya. Selamat malam, Mbak. Dan kemudian Sekretaris Umum Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia, Bapak M. Rafiq. Selamat malam, Mbak. Selamat malam. Mas Rafiq. Ya. Dan turut hadir pula Ketua Umum Karya Cipta Indonesia, Bapak Dharma Oratmangun. Selamat malam. Selamat malam, Mbak Vita. Baik, tadi di awal saya sempat menyinggung masalah PP nomor 56 tahun 2021 yang baru saja diteken oleh Presiden. Mbak Hana dulu deh, apa responnya? Responnya kalau saya sih responnya baik. Kenapa? Karena saya juga untuk masalah royalti ini bukan hal yang baru buat saya. Kami ini sudah bermitra dengan rekan-rekan musisi itu sudah puluhan tahun. Itu sudah terbukti dari puluhan tahun yang lalu kami sudah membayar royalti kepada melalui waktu itu ada KCI, ada RAI gitu. Nah, jadi sebenarnya ini bukan sesuatu yang baru. Ya. Tetapi apa yang menjadi masalah di sini nanti kita bahas lebih dalam. Siap, ya. Mas Rafiq? Ya sebetulnya selama 2 hari ini sibuk terima telepon aja. Apa kira-kira yang ya, dari 600 anggota Persesni di seluruh Indonesia. Ya. Jadi kita asosiasi radio swasta yang anggotanya 600 tersebar seluruh Indonesia. Ya sibuklah kita terima telepon dari teman-teman anggota di daerah. Kemudian ya kita juga berkomunikasi dengan asosiasi yang lain. Contoh tadi siang saya berkomunikasi sama Pak Safril. Karena Pak Safril adalah ketua TVSI kan, bicara gimana sikap kita. Buat saya sih simple, nggak ada yang baru sebetulnya dengan ini. 14 layanan publik yang wajib membayar royalti juga nggak ada yang baru kok. Dari dulu semua tahu kewajibannya membayar royalti. Hanya saja. Ya oke, hanya sajanya mungkin nanti dijawabnya nanti. Intinya saya ingin meng-capture bahwa ini bukan hal yang baru, tetapi tentunya ada alasan di balik itu, keberatannya. Ada penekanan baru. Ya, begitu Prof. Baik, kalau bagaimana dengan Pak Dharma ini? Iya, kami dari Lembaga Manajemen Kolektif tentunya betul-betul ini bukan hal yang baru, tapi saya memberikan apresiasi kepada Pak Jokowi yang menerapkan amanat dari Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Perintah undang-undang jelas dan implementasinya juga jelas melalui peraturan pemerintah ini. Ada namunnya juga. Ada namunnya juga. Iya. Baik. Namunnya itu saya di awal ini kayak lagu intro. Intro itu bahwa kita harus kawal ketat LMKN-nya ini, karena dalam peraturan pemerintah ini diberikan kewenangan. Tapi apakah kewenangan itu dia selaras dengan perintah undang-undang? Di sini debatable. Kami dari LMK juga punya segudang argumentasi dan kami melihat di ketentuan umum pasal 1 butir 10 perintah undang-undang direduksi oleh peraturan pemerintah ini. Satu peraturan pemerintah atau satu regulasi di bawah undang-undang tidak boleh pertentangan dengan aturan di atasnya. Singkat pertanyaan saya, apakah dalam prosesnya dilibatkan? Tidak dilibatkan. Tidak dilibatkan. Untuk ini saya bicara tegas. Baik, tidak dilibatkan. cukup. Mbak Hana, saya mau menanyakan kaitannya dengan ini kan kalau tadi Mbak Hana menyampaikan bahwa ini sebenarnya bukan hal yang baru ya Prof ya. Ini sudah berjalan tetapi memang ada namun-namun yang tadi. Nah, menurut data yang saya dapatkan bahwa ada ketimpangan. Apakah namun itu termasuk ada data ketimpangan dari nilai royalti karaoke ataupun hiburan sejenisnya? Oh iya. Jadi
sebetulnya dilema ini memang baru terjadi sejak LMKN didirikan di 2015 dan 2016 kita baru kenalan. Nah, di sana tiba-tiba ada angka royalti yang begitu fantastis dan kami tidak dilibatkan. Di mana karaoke itu dikelompokkan menjadi dua, karaoke keluarga dan karaoke eksekutif. Nah, sementara itu berbeda jauh, karaoke keluarga 12.000 dan eksekutif yang diklaim adalah eksekutif ini 50.000. Nah, sementara kami tidak pernah dilibatkan. Nah, sejak saat itu bergulirlah penolakan-penolakan dari seluruh Indonesia ini. Padahal dulu sebelum ada masalah ini, kami ini fine-fine aja dalam membayar royalti. Oke, ini termasuk yang terjadi di live music di kafe ataupun di pub juga? Kalau untuk itu enggak, ini yang untuk di karaoke saja? Iya, betul. Okay. Karena hitungannya bundel. Biasanya kalau udah ada karaoke, izinnya berlapis. Ada karaoke, ada barnya, ada live musiknya. Nah, itu biasanya nanti dihitungkan oleh LMK-nya secara paket seperti itu. Oke, radio. Tadi ada namunnya apa? Ya, namunnya itu adalah, kita tahu ya, 14 sektor layanan publik yang wajib bayar royalti itu adalah 4 bisnis yang paling terpukul di pandemi sekarang. Hotel, karaoke, media, dan lain-lain gitu ya. Jadi kayak lagi bokek ditagih hutang gitu loh. Tapi buat saya, nggak bisa nggak dibayar. Kalau tidak dibayar royalti itu kita melanggar undang-undang. Kita tidak menghargai cipta, rasa, dan karsa pencipta. Itu harus dibayar gitu ya. Hanya saja memang dulu kami ini urusannya sama Bang Dharma. KCI. Ya, jadi dulu 600 anggota Persesa ini itu urusannya sama Bang Dharma. Bang Dharma anggota kita 600. Bang Dharma mau charge berapa ke kita per radio? Ketemu angka, kita bayar. Kalau sekarang semenjak hak itu tidak ada lagi di Bang Dharma, kita berhubungannya sama LMKN. Nah, sama LMKN itu nggak pernah ketemu kata sepakatnya. Sehingga akhirnya jujur saja, sekarang ini seperti ada moratorium gitu ya. Betul. Seperti ada moratorium dan tidak ada tagihan biaya royalti itu. Jadi kami senangnya adalah, oh, artinya sekarang kita punya waktu untuk membicarakan ini lagi. Yuk kita dudukkan permasalahannya, yang adil seperti apa, yang fairness seperti apa, yang patut seperti apa. Saya mau kasih contoh. Saya lihat di websitenya LMKN, radio komersil atau radio swasta ya, itu membayar royalti 1,15% dari total revenue-nya per tahun. Revenue itu adalah revenue tahun kemarin yang sudah diperiksa oleh akuntan publik. Ongkos lagi tuh, akuntan publik begitu ya. Sementara radio non komersial bayarnya lamsam. 1 tahun 2 juta. Apa yang dimaksud radio non komersial? Tebakan saya mungkin Radio Republik Indonesia. Sepertinya LMKN lupa. Penghasilan Radio Republik Indonesia itu ada 2. Satu dari APBN, satu lagi mereka juga jualan iklan. Jadi kalau perhitungannya berdasarkan pendapatan, jauh lebih besar pendapatannya RRI daripada radio swasta. Oke, Pak Dharma? Ya. Pak Dharma, kalau Anda melihat situasi ini, bagaimana tadi dengan namun tadi itu? Pertama saya mau koreksi tadi, lembaga manajemen kolektif atas perintah undang-undang, Undang-Undang Hak Cipta pasal 87 mempunyai hak untuk menarik royalti, menghimpun, dan mendistribusikan. LMKN tidak ada satu perjanjian pun dengan para pemilik hak cipta maupun hak terkait. Tidak ada. Oke. Disitulah duduk permasalahannya. Makanya saya tidak heran ketika di PP ini ada penguatan terhadap LMKN, tapi ini mereduksi undang-undang. Tidak ada perjanjian. Kami punya perjanjian dengan 3.895 pencipta lagu. Pencipta lagu bukan yang di Jakarta saja, di seluruh Indonesia, di Papua, di Aceh, dan harus kita lindungi. Baik, Prof.
Ya. Kalau melihat situasi ini, akselerasi antara royalti dan nilai keekonomian begitu. Ada Ya. pihak yang merasa diuntungkan, tetapi ada pihak juga yang oke, ada beberapa catatan begitu. Ya. Walaupun responnya secara di awal tadi positif, tetapi ada namun-namun tadi, ada Ya. catatan semuanya. Ya. Nilai keekonomiannya apa Ya, ini, Prof? saya kira begini. Suatu bangsa perlu memikirkan apakah industri musik ini adalah suatu potential ekonomi bagi bangsa itu. Jadi kalau kita merasa ini adalah suatu ekonomi potensial bagi bangsa itu, maka memang harus ada insentif yang menarik. Tanpa insentif yang menarik tidak akan terjadi kreasi, tidak akan terjadi penciptaan. Jadi memang semuanya harus mau membayar. Hanya saja masalahnya setiap zaman berbeda-beda. Ini adalah persoalan bagaimana mendistribusikannya, bagaimana membagikannya, termasuk juga adalah bagaimana memungutnya. Ya. Itu persoalan-persoalan yang tidak mudah, tidak mudah untuk dilakukan. Dulu kita mendengarkan lagu, menyanyikan, bahkan kita nggak tahu penyanyinya siapa. Dinyanyikan dari mulut ke mulut dan sebagainya zaman dulu. Begitu masuk ke dalam industri, ada sesuatu yang kita bawa pulang. Kita merasa itu kaset, CD dan sebagainya. Jadi ada terjadi perubahan-perubahan dari masa ke masa. Ketika itu kemudian kita menghadapi pembajak. Jadi musisi industri bersatu menghadapi pembajak. Tapi sekarang pembajaknya udah kalah. Ya, karena nggak perlu lagi dibikin dalam bentuk sesuatu. Kalah dia. Kita bisa download dengan mudah, begitu kan ya. Nah, ketika ini terjadi, bagaimana sekarang kita bisa mendownload dengan mudah, murah, tetapi kreasi bisa tetap jalan. Jangan lupa Indonesia telah mempunyai pada waktu 5 tahun, 6 tahun yang lalu, kita membuat Bekraf, Badan Ekonomi Kreatif. Artinya ini adalah bagian dari ekonomi kreatif yang penting bagi kita. Sekarang ada di Parekraf, begitu ya. Jadi saya kira ini adalah yang mau dibangun presiden adalah menjadi ekonomi kreatif yang potensial ke depan. Tentu saja harus terus dibicarakan. Ini adalah suatu pembicaraan yang tak pernah berhenti. Terus loopnya berputar. Kita break terlebih dahulu. Pemirsa, The Indonesia Economic Club akan segera kembali.